Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka ya di channel ini. Semoga sobat Kolbun semua dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun, dan semoga saja sobat Kolbun semua mendapatkan kesuksesan ya, keberhasilan, dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun ya. Hari ini marilah kita membahas tentang kekuatan takdir. Kekuatan takdir itu intinya yang berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syawabihul himami at-tahrihu aswarol akdar ya. Kerasnya himmah atau semangat perjuangan tidak dapat menembus tirai dari takdir, karena ya kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu pun tidak dapat menembus atau menerobos yang namanya kekuatan atau tirainya dari sebuah takdir. Karena hal ini ya, segala apapun yang terjadi itu semata-mata karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia itu hanya bisa menjalaninya. Tanpa campur tangan Allah, kita itu tidak ada apa-apanya ya. Hikmah ini menjadi taklil, menjadi sebab dari hikmah sebelumnya, yaitu irodatuka tajrid ya, irodatuka tajrid. Seakan-akan ya seperti adanya seorang guru yang mengajarkan sesuatu tentang pengertian takdir itu kepada murid-muridnya ya, seakan-akan seperti sedang mengadakan pelajaran tatap muka dengan murid-muridnya. Wahai murid-muridku ya, keinginan atau himmahmu pada sesuatu itu tidak ada gunanya, karena himmah yang keras ataupun sekuat apapun itu tidak bisa menjadikan apa-apa, tidak ada gunanya apa-apa, seperti yang engkau kehendaki
ataupun yang engkau inginkan. Apabila hal tersebut tidak ada campur tangan ataupun kebersamaan, ya, kebersamaan dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah ini sawabihul himam, ya. Hikmah ini sawabihul himam, yang mengandung arti itu hanya untuk menenteramkan hati para murid-muridnya dari keinginannya yang sangat-sangat kuat. Sawabihul himam, ya, keinginan yang kuat ini, apabila hal itu keluar dari orang-orang yang soleh, sebagai contohnya dari para waliullah, itu maka kita bisa menyebutnya sebuah karomah. Namun apabila hal ini yang berbicara atau yang ngomong, yang keluar dari orang fasik, itu disebut istidrot, ya, istidrot, suatu penghinaan atau perendahan diri dari Allah, seperti yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, yaitu Tuhan yang telah mengatur alam semesta ini. Hal ini termaktub di dalam surat At-Takwir ayat ke-29. Dan ada satu ayat lagi yang membahas tentang takdir ini, ya. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, itu sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini di dalam surat Al-Insan ayat 30 kalau yang ini, ya. Jadi kita itu jangan ikut-ikut mengatur, ya, jangan ikut-ikut mengatur. Jadi dalam kesimpulannya itu kita diharapkan atau berharap kepada Allah itu, dan Allah memerintahkan agar kita di dalam kehidupan ini itu tinggal menjalaninya saja, ya, tinggal menjalaninya saja. Jadi tidak usah, ibaratnya tidak usah ikut mengatur-ngatur keputusan, ya, atau kehendak seperti kehendak yang ada di dalam diri kalian ini, ya. Kemudian jangan terlalu menyibukkan diri pada kesibukanmu sendiri, ya, dari apa-apa yang telah diatur atau dijamin oleh Allah, ya. Karena apapun yang terjadi di dunia ini itu sudah merupakan ketetapan Allah. Apapun itu, ya, walaupun ketika kita sedang mengalami musibah ataupun kita sedang mendapatkan suatu anugerah, semuanya itu sudah tertulis dan sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu, ya, tidak perlu ikut sibuk memikirkan apa yang akan terjadi
pada diri kita, ya. Itulah yang dimaksud dengan tadbir, ya. Tadbir itu artinya mengatur diri kita sendiri. Dalam hikmah ini yaitu tadbir yang tidak dibarengi dengan tafwid atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apabila tadbir itu dibarengi dengan tafwid, itu diperbolehkan, ya, diizinkan dan diperbolehkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, at-tadbiru nisful ma'isah, ya, yang artinya itu mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian dari hasilnya mencari ma'isah ataupun penghidupan. Hadis ini memang mengandung anjuran untuk kita bisa membuat peraturan di dalam mencari fadlnya Allah, ya. Ya, membuat peraturan ketika kita mencari fadlnya Allah. Pengertian tadbir, ya, yaitu menentukan dan memastikan hasil, ya. Karena itu semua sudah menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhasil tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan hasilnya, itu yang dilarang dan tidak diperbolehkan. Karena seperti halnya kita mendahului kehendak atau keputusan dari Allah, ya. Sebagai seorang hamba itu kita cuma diwajibkan dan harus mengenal kewajiban itu, sedang jaminan upah atau pahalanya itu ada di tangan majikan kita. Siapa itu majikan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan pengertian seperti itu sudah sewajarnya kita tidak usah risau atau dengan kata lain terlalu dalam memikirkan apa yang akan kita dapatkan nanti, ya. Karena perasaan untuk mengatur, ya, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepada kita ataupun terlambat, ya. Sebab keraguan terhadap jaminan Allah itu berarti tanda lemahnya iman kita, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini mengenai takdir, ya, mengenai takdir ini pasrahkanlah, ya, segala keputusan dan ketetapan apapun itu kepada satu-satunya zat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia kita memang diwajibkan untuk terus berusaha, tetap berusaha, tapi jangan lupa tetap berdoa dan harus memahami apa itu takdir. Karena takdir itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya berhak dan berkewajiban untuk menjalani kehidupan ini saja. Tidak bisa menentukan dengan sekehendak hati kita.
Ya, saya kira siraman rohani ini saya cukupkan sampai di sini mengenai takdir itu. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua, agar kita bisa menambah wawasan, menambah pengertian ya, tentang takdir Allah, ya, kekuatan dari takdir Allah. Karena kita sebagai manusia tidak bisa merubah takdir itu, karena semua ketetapan dan keputusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.